Nah, di tengah-tengah perjalanan mereka menjadi SPG yang sukses ini, si Erna ini kepikiran gak mau stuck jadi SPG otomotif saja. Dia ngobrol sama si Wati. Dia nanya sama si Wati, "Wat, kamu gak pengen ya kita ini mempunyai karir yang lebih dari ini?" "Ya pengen lah," kata Wati. "Tapi gimana?" Nah, di sini si Erna ini menawarkan, kalau kita menjalani yang kosongan kayak gini ya kita akan tetap kayak gini. "Maksud kamu gimana?" kata Wati. "Gini, gimana kalau kita cari pengasihan?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bisikan Malam, tempat di mana kisah nyata menjadi bisikan yang menakutkan. Awal mula ceritanya terjadi di tahun 2017. Kita sebut saja namanya Mas Kasim. Mas Kasim ini ketemulah dengan teman lamanya di salah satu warung kopi. Karena teman lama, basa-basi dululah mereka berdua ini di warung kopi tersebut. Sebut saja temannya Mas Kasim ini adalah si Erna. Nah, si Erna ini adalah teman yang sangat akrab dengan Mas Kasim. Selesai dari situ, si Erna ngajaklah ke suatu tempat untuk curhat. Karena memang mereka berdua ini dulunya sering curhat di suatu tempat. Nah, tempat yang dimaksud ini adalah suatu tempat di pinggir sawah. Yang emang dari dulu mereka berdua ini sering main di tempat ini. Biasalah mereka berdua ini lanjut basa-basi dulu. Kemudian si Erna ini ekspresinya mulai berubah. Di situ langsung ditanyain lah sama si Kasim, "Kamu kenapa, Erna?" "Nggak apa-apa kok," haut Erna. "Udah, kamu nggak usah bohong sama aku," kata si Kasim. "Saya tuh tahu kamu tuh siapa." Nah, di sini Erna akhirnya maulah bercerita. "Gini Mas, saya ini sekarang lagi ada masalah. Kan saya punya temen ya Mas ya, sebut saja namanya si Wati. Si Wati ini sakit, yang menurut saya sakitnya itu aneh, kayak penyakit yang bukan non medis gitu." Nah, di sini Mas Kasim ini coba bercandain, "Bukan medis gimana? Kan namanya sakit ya medis lah. Masa ada yang aneh-aneh tuh kan?" "Enggak Mas, ini si Wati ini memang benar-benar punya penyakit yang aneh. Karena begitu dicek di rumah sakit, memang nggak ada hasilnya. Dan selalu pindah rumah sakit pun hasilnya sama. Malah tambah kelamaan tambah parah si Wati ini." Nah, di sini kan Mas Kasim penasaran, awal mulanya gimana? Kok bisa si Wati ini sakit sampai segitu parahnya? "Gini, dulu saya, Erna, ketemu si Wati saat pemilihan putri tingkat kabupaten. Nah, di ajang tersebut kebetulan si Wati ini menjadi pemenangnya. Namanya juga putri pariwisata ya. Jadi mereka berdua ini memang cantik-cantik, benar-benar cantik. Dan kebetulan si Wati ini menjadi juara satu dan juara duanya itu saya," kata si Erna. "Oh, jadi begitu. Jadi mereka berdua ini selesai melakukan ajang perlombaan putri pariwisata, mereka ini langsung terikat dengan salah satu dinas yang tujuannya adalah untuk mempromosikan pariwisata yang ada di kabupaten tersebut. Mereka menjalani kontrak ini selama 3 bulan.
Ketika selesai melakukan dinas selama 3 bulan, mereka ini memilih sebagai freelance. Nah, ketika sudah tidak terikat dengan kontrak, mereka ini memilih sebagai SPG otomotif. Namanya juga mereka berdua ini putri pariwisata ya. Jadi mereka menjadi SPG otomotif yang tingkatannya itu elit. Singkat cerita, mereka ini sukses menjadi SPG. Sampai Erna dan Siwati ini menjadi SPG nasional. Dan kehidupan mereka ini juga berubah secara finansial. Nah, di tengah-tengah perjalanan mereka menjadi SPG yang sukses ini, si Erna ini kepikiran gak mau stuck jadi SPG otomotif saja. Dia ngobrol sama Siwati. Dia nanya sama Siwati, "Pat, kamu gak pengen ya kita ini mempunyai karir yang lebih dari ini?" "Ya pengen lah," kata Wati. "Tapi gimana?" Nah, di sini si Erna ini menawarkan, kalau kita menjalani yang kosongan kayak gini ya kita akan tetap kayak gini. "Maksud kamu gimana?" kata Wati. "Gini, gimana kalau kita cari pengasihan biar kita nggak gini-gini aja? Oke, kamu punya rekomendasi nggak?" "Ada, aku punya kenalan, Wat. Tenang aja," saut Erna. "Terus syarat-syaratnya apa aja?" "Udah, kalau masalah itu gampang. Paling kita ke sana bawa amplop lah gitu." Singkat cerita, mereka berdua ini berangkatlah ke tempat itu. Ketika sampai di tempat itu, mereka langsung bilang dan maksud tujuannya. Dan di situ mereka berdua ini ditanyain, "Bener nih kalian mau masang yang kayak ginian?" "Iya, Mbah. Emang kami udah niat mau pasang." "Yaudah, kalau hati kalian benar-benar mantap, ayo kita melakukan ritual." Akhirnya singkat cerita mereka berdua ini melakukan ritual. Nah, di sini Erna sama Wati ini pasang susuk yang masih tingkatannya itu awal. Setelah selesai melakukan ritual, mereka berdua ini kayak lebih percaya diri. Karena mereka berdua ini kayak punya sesuatu di tubuh mereka. Aslinya mereka berdua ini memang cantik. Begitu dipasang susu, aura mereka ini kayak lebih percaya diri aja gitu. Singkat cerita, setelah mereka menggunakan pengasihan tersebut, mereka ini benar-benar naik level. Gak cuman jadi SPG otomotif saja. Jadi di sini mereka juga mempunyai relasi yang lebih. Tapi karena pengasihan ini mereka jadi semakin dekat dengan golongan konglomerat. Suatu hari kenallah mereka berdua ini dengan pengusaha batu bara. Ceritanya si pengusaha batu bara ini menawarkan ke mereka berdua, "Udah, kamu gak usah jadi SPG lagi. Ikut saya aja yuk, nemenin saya. Kemanapun saya ada keperluan, di luar kota kamu ikut aja. Gimana, mau gak?" Karena mereka memang niatnya setelah pasang pengasihan hanya untuk ini, akhirnya mereka berdua ini mengiyakan. Suatu hari mereka berdua ini diajaklah pergi ke kota sama si pengusaha ini. Berangkatlah mereka berdua keluar kota bersama. Setelah sampai di kota tersebut, mereka berdua ini nginaplah di salah satu hotel yang mewah sekali. Mereka ini pesan kamar yang berdampingan, tapi connect syndrome lah ya. Connect syndrome itu adalah 2 kamar yang berbeda, tapi dari kamar sebelah bisa masuk ke kamar sebelahnya. Suatu malam mereka berdua ini diajak keluarlah sama si pengusaha ini untuk pergi ke restoran yang di hotel itu. Dan di situ mereka ini dikenalkanlah sama relasi si pengusaha batu bara itu. Di sini mereka berdua itu ditawarinlah sama pengusaha ini dengan kehidupan yang sangat mewah. Dengan satu syarat, ditukarkan dengan kegadisan mereka. Nah, di sini mereka setelah melepaskan kegadisannya, mereka ini dikasihlah uang 1 miliar. Tidak hanya itu saja, tapi juga dikasih mobil, kredit card, dan semua yang mereka inginkan. Singkat cerita, mereka setelah melakukan hal tersebut,
Besok paginya mereka pulang lah. Setelah mereka pulang dan menerima uang serta yang lainnya, mereka ini mulai hidup dengan yang sangat mewah sekali. Dan semua kebutuhannya itu masih si pengusaha ini yang mencukupinya. Suatu hari si Wati ini keingetlah sama tujuan awalnya setelah pasang pengasihan. Si Wati ini cerita sama si Erna, bukannya kita pasang pengasihan ini untuk meniti karya yang lebih bagus, tapi kenapa kita ini menikmati dunia kita yang sekarang? Menurutmu sendiri gimana Nina? Kita lanjutin gak kehidupan kita yang sekarang ini? Ya boleh sih dilanjutin. Kita selama ini juga menjalani hidup bisa nyaman kok. Kebutuhan kita udah di cover semuanya. Suatu saat mereka berdua ini ketemulah sama salah satu pemandu bakat artis. Ditawarinlah mereka. Dan di situ mereka dikasih kartu nama yang isinya itu adalah alamat sebuah kantor si pemandu bakat ini. Besok harinya mereka ini datanglah ke kantor pemandu bakat ini. Ketika sampai di kantornya, mereka ini langsung dibilangin sama pemandu bakat artis, kalian ini berbakat, kalian ini pantas jadi artis. Jadi kalian ini nggak hanya bakat jadi SPG saja atau di modeling saja, tapi kalian ini juga berbakat untuk menjadi artis. Coba aja, kalian mau nggak? Ya sebenarnya mau, boleh sih. Tapi saya pikir-pikir dulu ya, karena saat ini saya lagi banyak job juga, jadi harus saya konsultasikan dulu sama manajer saya. Singkat cerita, mereka berdua ini pulang lah. Saat perjalanan pulang, si Erna ini sempat kepikiran dan cerita ke Wati, mungkin kalau kita sekarang mau jadi artis, kayaknya bekal kita itu kurang, Wat. Di sini lagi-lagi si Erna ini punya ide. Di sini si Wati itu tanya, maksud kamu gimana? Kita ini sekarang udah menjadi pusat perhatian loh. Iya bener. Tapi si Erna ini tetap pengen dengan kemauannya yang katanya bekalnya untuk menjadi artis ini kurang. Nah terus gimana kata si Wati. Kamu untuk saat ini tahu nggak mau kemana? Di sini si Wati ini bingung awalnya karena si Erna juga nggak tahu mau kemana. Tapi kata si Erna, coba aja lah kita cari-cari tahu. Siapa tahu nemu. Ternyata singkat ceritanya nih, si Wati ini yang punya kenalan. Nah, Wati ini dapat kenalan ini dari salah satu saudaranya dan bilang, coba kalian berangkat ke suatu daerah di Jawa Timur. Di sana ada dukun yang sangat hebat untuk keperluan kalian ini. Karena mereka ini memang niatnya sudah pas dan tanpa pikir panjang, mereka berangkatlah ke Jawa Timur. Dan mereka berdua ini berangkat bersama saudaranya si Wati. Begitu sampai di rumahnya si dukun, mereka berdua ini bilang kalau ingin memasang pengasihan. Tapi di sini dukun itu malah nantangin, benar kalian mau pasang kayak gini? Kan kalian sudah pasang, kata si dukun itu. Dukun itu tahu ternyata mereka berdua ini sudah memakai pengasihan.